Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, alhamdulillah ini saya kedatang dari Majalengka yang kemarin Barokah Travel tuh Pak. Hah? Barokah Travel. Barokah Travel dari Travel. Majalengka Igung, iya. Dari Majalengka. Igung, iya. Barokah Travel dari Majalengka. Betul. Terus kenapa Barokah Travel? Alhamdulillah berkat RDAY ya Bapak Haji Dwi Susanto. Ya terima kasih telah menghimbau kepada seluruh yang berkenan di Barokah Travel tuh Pak. Alhamdulillah kemarin hari Jumat ya ada 7 orang, sekarang bawa lagi ada 7 orang. Alhamdulillah. Terima Mobilnya kasih. apa? Mobilnya Luxio Pak. Luxio. Ya, Muat 7 orang. engging. Harusnya muatnya berapa? Ya pokoknya ya harusnya 8 9 gitu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa ongkosnya dari Majalengka ke RDAY? Kemarin tuh saya 150 jadi 200 Pak. 200 kali berangkat. Saat sekali berangkat. Nanti pulangnya? Pulangnya 200 lagi. Oh 200 lagi. Jadi alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan apa? Pertanyaannya semoga lancar dan saya semoga apa namanya Kenapa pakai semoga? oh iya pasti lancar Iya. dan pasti barokah, selamat dunia akhirat gitu aja. Oh ya. Dan ditambahkan itunya apa namanya Pak, minta ditambahkan Alat kelaminnya? konsumennya itu. Apa? Konsumennya. Oh konsumennya. Ya. Terus apa lagi yang mau diobrolin? Yang diobrolinnya tuh ya alhamdulillah ya pokok pengennya mah lancar aja Pak ya, jangan sampai lama gitu, seminggu gitu ya, kayak 2 hari jalan ke sini itu supaya ambesan sering ketemu sama Bapak Haji Dwi Susanto. Oh iya. Terima kasih Pak. Boleh. Gitu aja. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Majalengka. Yo, ada lagi pertanyaan? Ada lagi gak pertanyaan? Ada Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Indah, nama saya Indah, Tinggal di Ciledug, Petukangan Utara. Ciledug, Petukangan. Pertanyaannya apa? Mau cerita sedikit, saya ada 3 pertanyaan. Mau cerita apa nih? Ya jadi udah 1 tahun ini kan karena sudah berpisah sama suami. Sebelumnya saya tinggal di Filipina dengan Tinggalnya suami. di Filipina, di Manila. Ya. Di Filipina. Ya. Sama suami. Ya. Tinggal di sana. Tapi Anaknya pada berapa? 3. 3. Kamu umur berapa? Sekarang umurnya 41. 41. Anaknya 3. Iya. Umur berapa aja? Umur 16 tahun, 10 tahun dan 8 tahun. Laki perempuan anaknya? Perempuan, laki-laki, perempuan. Ya, coba cerita. Iya. Jadi sebelumnya karena kami tinggal di Filipina sejak 2019 sampai dengan 2022, mantan suami saya minta saya untuk berhenti bekerja. Terus Mantan suaminya warga negara mana? orang Indonesia juga, tapi kita moving to Filipina for good gitu. Hah? Kita pindah ke Filipina untuk kondisi yang lebih baik lagi. Oh. Jadi dia dapat promosi ya, pindah ke Filipina. Jadi dia minta saya untuk berhenti kerja. Sementara saya pada saat itu bekerja di BUMN lah ya, bagus gitu. Di Indonesia? Iya. Keluar? Saya akhirnya terpaksa pensiun dini. Dapat pesangon nggak? Dapat pesangon. Berapa waktu itu? Total pesangonnya disebutin Pak? Iya dong. Ntar diukur sama alat kelamin kamu. Lebar mana sama pesangon? Hampir 2M. 2M. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Banyak. Gimana kalau sampai pensiun ya? Bisa dapat 6M. Iya. Terus? Jadi pada saat itu saya pensiun dini, mengajukan pensiun dini. Kebetulan saya karyawan termuda waktu mengajukan pensiun dini karena kan mayoritas
Yang pensiun dini adalah usia 50 tahun ke atas atau mereka yang tidak produktif. Waktu itu kamu pensiun umur berapa? 39, 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun. Terus? Selama 2022 saya memang sering Jakarta Manila. Jadi ketika saya di Manila, saya work from home, saya balik ke Jakarta, saya ngantor di Gambir. Saya kerja seperti biasa karena kebetulan saya kerja di perusahaan minyak sebelumnya. Terus selama saya bolak-balik itu saya mengajukan pensiun dini dan memang proses pensiun dini itu tidak gampang. Jadi agak memakan waktu. Suami saya nggak sabar. Jadi dia ngerasa kok bolak-balik Jakarta apa segala macam kok nggak kelar-kelar urusan pensiun dini. Ya memang prosedurnya seperti itu karena BUMN ya Pak ya. Jadi agak lama gitu. Sampai akhirnya Agustus 2022 saya pulang ke Jakarta karena dari bagian HR-nya minta saya pulang untuk tanda tangan dokumen untuk pensiun. Terus selama saya di Jakarta, ketika saya meminta hak saya untuk nafkah ke mantan suami, beliau tidak ngasih dengan alasan kalau kamu mau saya nafkahin, kamu harus tinggal sama saya. Loh, saya kan ke Jakarta kan bukan untuk holiday, saya ke Jakarta untuk kembali bekerja dan masih urusan untuk pensiun. Jadi bagaimanapun juga hak perusahaan untuk memanggil saya sebagai karyawan. Saya masih bertanggung jawab sebagai karyawan. Pertanyaannya apa jadi sekarang? Iya, pertanyaannya adalah pada saat itu saya masih ada kewajiban terhadap kantor, tapi karena saya sudah pensiun, jadi hingga sekarang saya masih membayari kewajiban itu. Sebenarnya Jadi kamu utang di koperasinya karyawan atau apa? utang di bank. Oh, di Iya, bank. karena pada saat itu pakai atas nama saya, yang selama ini bertahun-tahun pun saya yang bayar auto debit. Sampai akhirnya kami sudah bercerai secara resmi pun dia tidak mau tahu menau gitu. Nah, dulu utang di banknya untuk apa? Banyak keperluan selama kami bersama. Oh, berdua. Iya, tapi karena Berapa potongannya di bank per bulan? 10 juta. 10 juta. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah semenjak saya berpisah dari 2023 itu sampai dengan sekarang ketika saya mencari pekerjaan itu sangat susah ya Pak ya, karena saya tidak mungkin kembali ke kantor lama. Terus Tunggu dulu, maaf nih Bapak dan Ibu. Dia udah mendahului Allah. Saya nggak mungkin kembali lagi ke kantor lama. Kalau ke Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati pun sekalipun aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Nah, mbaknya harus yakin. Pasti gue dipanggil sama BUMN lagi. Pasti gue dipanggil lagi. Pasti gue dipanggil lagi. Pasti gue dipanggil lagi. Herannya mbaknya nanti belanja ke mall. Contohnya ke Kelapa Gading Mall. Nanti ketemu sama direktur utamanya, istri dan anak-anaknya. Bukan kamu di Filipina? Enggak Pak, sekarang saya udah pisah sama mantan. Jadi mantan di sana, saya di sini. Terus kamu kerjanya apa? Ya ngurus anak-anak di Jepang, ada kegiatan. Ya udah kamu balik lagi. Besok ke kantor saya bikinin memo. Nah, kamu kempit logo BUMN-nya di alat kelamin kamu. Tulis hajatnya. Nanti ketemu di Kelapa Gading Mall. Kamu habis keluar dari bioskop, nonton film, nanti papasan sama direkturnya, dan itu pasti kejadian. Jangan pikirnya saya nggak mungkin balik lagi ke BUMN itu, kan saya udah keluar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah ke Allah, betul nggak? Cobalah praktekin dulu. Ya, karena kemarin sempat mikirnya gini Pak Haji, saya sudah tanda tangan di atas kontrak bahwa saya tidak akan kembali lagi walaupun bekerja di afiliasi subholdingnya. Jadi ya saya berpikirnya positif aja, kayaknya saya nggak akan mungkin bisa balik lagi karena saya pensiun. Kan BUMN banyak, ada Garuda Indonesia, ada Jam Sostek, Iya, ada Penggadean. Kalau BUMN yang lain sih mungkin, tapi kalau untuk ke kantor lama kayaknya sedikit kemungkinan seperti itu. Terus Sekarang pertanyaannya apa? ya, jadi ketika saya mencari kerja, ketika saya dekat sama direkturnya gitu ya, saya minta tolong masukin saya, kondisinya jadi beda gitu. Jadi saya maunya jadi karyawan, ternyata si bapaknya itu nawarin saya malah jadi istri kayak gitu. Jadi Istri keberapa? istri kedua, ya
saya kan fokusnya cari kerja, tapi setiap saya bertemu dengan orang nawarinnya beda gitu. Jadi sayanya jadi menjadi introvert gitu loh, Pak. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa setiap Kenapa direkturnya mainin ngawinin kamu atau gimana? ya setiap mencari kerja seperti auranya kayak ditutup gitu loh, Pak. Nggak ada yang nutup kamu. Sekarang yang nutup kamu siapa? Orang paling goblok sedunia nyantet kamu. Nggak mungkin kamu kena santet. Mancung enggak, hitam enggak, tinggi enggak. Jadi kamu nggak akan kena santet, nggak akan ketutup aura. Tinggal kamu praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, pakai pandan 9 lembar, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Mumpung pagi kan kamu nggak ada aktivitas, paling nganterin anak sekolah, itu praktekin. Saya kebetulan sudah praktekin, Pak, tapi baru ngaji 1-2 juz udah ngantuk. Ya udah, kamu colek remason, taruh di alat kelamin kamu, di mata, Nah, di alat kelamin. Kalau agak pedes-pedes jadi nggak ngantuk. terus ini Pak Haji, ketika saya lagi rajin-rajinnya ibadah gitu ya, tiba-tiba besoknya period menstruasi gitu. Itu jadi kita harus ngulang lagi nggak sih, Pak? Enggak, terusin. Nggak Terusin. apa-apa. Walaupun kejeda 1 minggu kosong gitu. Iya, ini berlaku buat semua. Nggak usah, terusin. Ya. Bisa lah, ya. Ya, sama saya juga udah praktekin ilmu RDAY ke anak saya, jadi hasil rendaman kobokan saya gitu ke anak saya, jadi anak saya sekarang sudah nurut. Cuman yang saya dengar dari tadi kan ada yang nyebutin alat kelamin gitu ya untuk penglaris apa segala macam. Sementara kalau saya single, saya hajatnya adalah untuk melunasi hutang, apakah saya harus menyebutkan alat kelamin juga? Iya. Oh. Pokoknya nih Pak, Bu, maaf ya. Colek alat kelamin, olesin ke mulut sambil ngucap hajat 99 kali, sehari 3 kali, selama 99 hari. Kalau Bapak dan Ibu nggak terkabul, datang ke RDAY langsung komplain, minta ganti 10 miliar. Nanti saya ganti. Kebetulan saya lagi nyari tumbal. Praktekin. Insya Allah. Colek. Saya punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Saya hanya di rumah sama anak-anak, jagain anak-anak gitu. Colek lagi, ulangi lagi, nanti kejadian. 100% tamunya RDAY kenapa hajatnya lemot? Karena dia selalu mikir. Apa yang dipikirin? Kapan ini terkabul, kapan? Nggak boleh kata kapan. Kalau Bapak dan Ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Langsung Allah bilang ke Kus Plus jawab tuh. Dijawab sama Kus Plus. Apa jawaban Kus Plus? Kapan? Lu jadi nggak boleh nanya, bisa gak ya gue kerja lagi di BUMN? Janganlah, kalau bisa jangan ngomong bisa. Saya pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa harus kerja. Emang ada? Banyak lah. Praktekin dulu.